Dan ini sahabat, sahabat saya lagi ngumpulin kotoran kambing ya, yang betul-betul sudah terkomposting dengan baik, dalam artian sudah langsung bisa diaplikasikan untuk pola penanaman awal, yaitu untuk pembekalan unsur hara dan nutrisi dari tanaman durian yang saya mau tanam. Jadi ini sudah betul-betul terkomposting yang sudah bertahun-tahun sahabat ya, sahabat ini apa, kotoran kambingnya. Jadi simak terus videonya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, jumpa lagi di video saya Rudiat Putra. Di sini saya lagi baru selesai mengemburkan duri hitam yang usia tanam 6 bulan ya. Dan alhamdulillah di sini hasilnya subur sekali, dan kebetulan mungkin tanahnya sehat sahabat. Karena di sini pun tanahnya tidak keras sama sekali, sangat gembur sekali dan banyak dagingnya ya. Ini untuk di lahan yang satunya. Jadi karena lahan saya tidak satu ya, jadi maksudnya tidak satu lahan, jadi pisah-pisah sahabat ya. Ada yang setengah hektar, ada yang 1 hektar, ada 2 hektar, 3 hektar kayak gitu. Jadi pisah-pisah. Kebetulan ini matahari yang saya tanam di sini. Semua berbagai macam varietas saya tanam, yang penting pertumbuhannya bagus. Saya tidak akan mau menggantikannya. Tetap saya pelihara ya, saya rawat semaksimalnya mungkin, seoptimalnya mungkin agar hasilnya maksimal. Kemudian lalu saya melakukan peradaan. Ini biasa dengan NPK Mutiara 16-16 rasionya. Jadi untuk jarak pemupukan ya pas di ujung daun sahabat, seperti ini ya, tak usah ditimbun, biarkan aja. Jadi mudah-mudahan ada hujan, tidak ada hujan pun saya akan melakukan terus penyiraman, penyemprotan dan penggemburan. Ini menggemburkan sekaligus memupuk topik ya sahabat. Ini untuk durian matahari ya. Kemudian saya mau lanjut ke duri hitam. Duri hitam yang di bawah saya melakukan pemupukan. Ayo naik, kita ke bawah naik. Jadi ini lanjut ya sahabat, lanjut menggemburkan. Ini untuk si duri hitam varietasnya. Ini untuk si duri hitam saya gemburkan sebelum melakukan pemupukan di sini. Ini pasca tanam paling 4 bulan ya, 4 bulan ini. Sebenarnya ini untuk pemupukan pasca kedua dari pasca penanaman. Ini untuk kedua kalinya sahabat. Dan yang sudah saya pruning pun mau saya pupuk juga sekalian sahabat. Simak terus, pantengin channelnya sampai dengan selesai, oke? Biar kita sama-sama sharing, berbagi tips, pengalaman gitu. Jadi tidak ada maksud untuk menggurui siapapun saya di sini, karena memang di sini saya juga sama masih belajar. Cuman kebetulan bedanya saya selalu aktif di kebun, tidak ada aktivitas yang lainnya di kebun, balai bibit, dan khusus untuk merawat semua jenis tanaman, baik alpukat, durian, kelengkeng, manggis. Jadi bukan cuma durian saja yang mungkin saya rawat ya. Kebetulan di sini berbagai macam tanaman pun saya rawat sahabat, dan berbagai macam varian. Jadi gemburkan dulu sama mengkonai sebelum saya melaburkan pemupukan. Jadi topiknya tetap penggemburan dan pemupukan. Jadi tidak ada gunanya sama sekali jika dipupuk tanpa digemburkan. Karena tanaman ini tanpa dipupuk pun kalau digemburkan sudah sama dengan dipupuk. Karena semua tanaman, terutama akarnya, memerlukan sirkulasi udara, yaitu nitrogen, hidrogen, dan oksigen. Itu kebutuhan untuk tanaman. Jadi yang dibutuhkan tanaman itu bukan sama dengan yang dibutuhkan manusia juga. Gitu. Cuman ada timingnya tertentu. Jadi ketika tanaman menghisap karbon dioksida, karbon monoksida, dia mengeluarkan oksigen yang kita serap ataupun kita hisap. Itulah. Jadi tanaman di sini, semua jenis tanaman, selain bisa menghijaukan negeri Nusantara Indonesia ini, dia akan menimbulkan sumber mata air yang jauh lebih subur lagi ya. Jadi ketika kemarau panjang sekalipun, jika ada tanaman, semua manusia tentunya, terutama untuk kebutuhannya ada kebutuhannya, terutama air ya. Itu ya, makanya kita terus jaga alam sekitar agar tidak punah, rusak, biar sumber mata air terus lancar untuk dibutuhkan para generasi yang ada di muka bumi ini. Dan ini saya terus melakukan penanaman. Saya mempersiapkan dari 5 tahun sekarang ke depan,
saya terus persiapkan meskipun anak saya masih kecil. Ketika anak saya dewasa, insya Allah Allah mengizinkan, meridhoinya, insya Allah anak saya pun dan saya sendiri, anak istri, insya Allah bisa merasakannya, sahabat ya. Mudah-mudahan bagi kita semua, apapun segala cita-citanya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diijabah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena tidak ada yang mustahil, tidak mungkin ya, selama kita masih berusaha. Kecuali kita tidak ada usaha sama sekali, pasrah, Allah pun tidak akan pernah mau mengasih jalan. Setiap ada niat pasti ada jalan. Begitu kan sahabat. Ini kebetulan stok untuk POC-nya mungkin habis saya, jadi terpaksa harus pakai Pukim, yaitu dengan pupuk NPK 1616. Cuman bedanya saya di sini tidak mau pernah menggunakan urea, karena urea ini kadar asamnya tinggi. Selain tinggi, dia bisa membuat tanah ini lebih keras. Dan saya tetap untuk menjaga, melindungi selain tanaman, tanahnya juga supaya lebih awet, lebih baik cara kerja tanahnya. Jadi saya hindari urea. Gitu ya sahabat ya. Tidak apa-apa pupuk di sini mahal, yang penting tanaman saya hasil pun maksimal. Gitu ya sahabat ya. Karena semua itu harus sesuai. Ya sahabat, kita lanjut ke pemupukan. Kita pupuk pas ujung daun sahabat ya. Jadi jangan dekat-dekat, jangan tidak banyak juga, sesuai kebutuhannya. Yang penting telat ada hujan ketika kita setelah melakukan fase pemupukan, ya kita harus siram. Itu inti daripada pola tanam saya di sini sahabat ya. Agar dia tidak kepanasan ataupun dari efek dari pukim di sini. Ya kita berlanjut ke tanaman yang satunya, durian yang satunya. Kita gemburkan dulu pelan-pelan sebelum saya melakukan penanaman lagi. Oke, jadi kita beralih ke sini sahabat. Ini yang sudah saya pruning. Sudah saya pruning ini. Ini sekitar usia 3 tahun ya masa tanam ini. Persis. Ini saya tanam dulu sekitar 50 cm ya, 50 cm, setengah meter, pendek sekali, betul-betul pendek. Dan ini jarang sekali saya melakukan penyiraman itu hari, tapi alhamdulillah hasilnya seperti ini. Bagus sahabat, ini mau saya gemburkan dulu oleh teman saya. Setelah itu biasa untuk melakukan pemupukan. Kita lanjut ya, lanjut pemupukan. Setelah kita penggemuran, kita lanjut pemupukan sahabat. Ini usia durian yang sudah 3 tahun, tapi saya pruning ya sahabat. Saya pruning atasnya agar batang bawahnya nampak kekar nantinya. Setelah ini saya mau lanjut yang di atasnya ini. Terus digemburkan dulu, baru kita pupuk lagi sahabat. Ini khusus untuk durian dulu saya sebelum merawat tanaman yang lainnya. Fokus untuk merawat durian. Pas ujung kanopinya sahabat ya, ujung kanopi itu berarti ujung dahan daun durian di sini. Oke sahabat, kita lanjut atasnya, kita gemburkan lagi. Setelah digemburkan kita pupuk lagi sahabat. Ini lumayan ya kan sahabat ya. Jadi kita lanjut ke yang satunya. Kita pupuk si duri hitamnya, ini sudah saya pruning sahabat. Ini si kaki 3 ya. Sebelumnya saya pakai POC juga ya, tapi berhubung POC nya belum saya siapkan lagi ya, saya mau gak mau pakai NPK 1616. Oke, kita lanjut yang atasnya sahabat. Jadi penampakan jadi penampakan tanahnya seperti ini sahabat ya. Jadi daging semua, ibarat daging itu, jadi tanah semua. Sangat lumayan gembur ya, bukan lumayan gembur sih, jadi betul-betul gembur.
Ini tanahnya lereng, tapi ini saya bikin drainase dulu agar pemupukannya tidak gampang hanyut oleh air hujan, sahabat. Jadi seperti itu. Gemburkan seperti biasa. Kemudian kita taburi pupuk. Kita tata dulu tanahnya supaya memudahkan tanaman durian di sini untuk dilakukan pemupukannya, dan agar pemupukannya ketika tiba hujan tidak mudah hanyut terbawa erosi. Kita lanjut menaburkan pupuknya ya, sahabat. Jangan lupa berdoa biar cepat besar, biar cepat hasil. cepat berhasil. Oke, mungkin cukup ya, jadi kita pindah yang satunya lagi. Kita lanjut yang satunya lagi, sahabatku. Ya, ini si duri hitamnya, kasihan. Terus lakukan penggemburan masih, sahabatnya. Dibikin lebar drainasenya, diteraseringkan. Nih soalnya ini lereng. Ini dibuat terasering dulu, mas sahabat saya, supaya tidak terbawa erosi air hujan. Pupuk-pupuk di sini untuk pemupukan tanaman durian. Ini masih pelebaran. Kalau ini memang nggak telat pertumbuhan karena ini kaki tunggal, sahabat ya. Beda yang tadi seusia ini dia kaki ganda, kaki 3, jadi cepat pertumbuhannya. Tapi akan saya cepatkan juga dengan pupuk, sahabat ya. Kita lanjut ya pemupukan. Setelah pembuatan perapian drainasenya atau diteraseringkan, kalau di lahan lereng ini harus diteraseringkan ya,
Dan jangan lupa selalu digemburkan sahabat. Ketika dia hujan bisa menyerap air lebih cepat dan untuk menyimpan air cadangan di masa kemarau. Oke sahabat ya, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk perawatan durian ini. Besok-besok kita lanjut yang lainnya untuk penggemburan dan pemupukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, mudah-mudahan ini bermanfaat sahabat ya untuk kita semua. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.